Ya, tidak ada wadah yang dibenci Allah kecuali perut yang dipenuhi dengan hal-hal yang halal, yang makanan gitu. Iya. Jadi yajri min bani Adam majrad dam. Ada satu hadis Nabi yang berbunyi seperti demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman Bidara di Bidara Bincang dalam Ramadan. Oke, pada siang hari ini kita telah ditemani oleh narasumber kita yang sangat ajib, masya Allah ajib banget. Beliau ini salah satu tenaga pengajar ya tadi, tenaga pendidik di bagian apa tadi? Di Quran hadis dan kitab kuning, Aturos kitab kuning. Beliau ini salah satu tenaga pengajar yang senior, saja. Yang senior di sini sudah lama dia di sini. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu redaksi yang ada dalam bulan Ramadan, yakni tentang menahan puasa dan makna spiritual puasa. Oke, sebelum kita lanjut ke redaksi tersebut, kita akan memberi waktu kepada Al-Ustaduna kita ini untuk memperkenalkan. Silakan Ustaz. Oh, baik. Ini begini atau dekat-dekat? Dekat-dekat. Dekat aja enggak apa-apa. Dekat aja ya. Saya agak ini soalnya. Sebenarnya dadakan tadi ya. Disebut dadakan sih dadakan ini. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi langsung saja, nama saya Funandi Gamal Auda. Sebetulnya asli saya sini Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Tempat lahirnya tadi ya? Tempat lahirnya Rangkas Bitung. Cuma sekarang tinggalnya di Pandeglang. Tinggal di Pandeglang. Jadi ke sini. Berarti di rumah ini istri. Iya. Begitulah kira-kira singkatnya. Saya di sini tuh dari sejak tahun 2010. Oh. Tahun 2010. Lumayan lama tadi ya. Berarti dulu mukim tadi di sini apa gimana? Kebetulan enggak mukim juga sih, bolak-balik karena posisinya dekat. Oh, di dalam. Dalam, ya, dalam gitu. Itu ada lagi? Terus jenjang pendidikan. Oh. Alumni pondok mana, terus kuliah di mana? Ngomong-ngomong beliau ini S2 tadi ya? S2. Ya, alhamdulillah. Jelas ini tadi karir ini, pendidikannya. Saya dari SD atau dari mana nih? Dari TK. Dari TK, dari kecil. Dari SD itu di Rangkas Bitung. Kalau sekarang jadi SD Bang Jabar ya. Dulu itu SD Kadugung Timur 1. Saya di situ SD, terus setelah itu lanjut mondok di pesantren Fathur Robani namanya. Serang. Enggak, Rangkas Bitung juga. Rangkas Bitung juga selama kira-kira 6 tahun. Di daerah mana tuh? Fathur Robani? Daerah Cisalam. Oh, di sono. Iya, masih Rangkas Bitung, Cijoro. Sono. Tahu. Itu selama 6 tahun. Kemudian lanjut abdi? Belum, saya lanjut mondok lagi di Serang. Kira-kira enggak lama juga sih, perkiraan 2 tahun di Pondok Pesantren At-Thahiriyah namanya. At-Thahiriyah. Kemudian S1 saya di sekolah tinggi agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian untuk S2-nya di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Kira-kira seperti itulah. Oke. Ya. Mungkin cukup perkenalan ya. Kalau pemirsa melihat mimik mukanya sudah tidak asing lagi, Beliau ini hampir sekali mirip salah satu tokoh agama besar, masya Allah. Dinobatkan sebagai induknya Al-Quran. Ya, mirip Ustadz Adi Hidayat, teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Ya, hanya mirip ya. Hanya mirip. Semoga ilmunya juga mirip. Kan? Beliau ini digadang-gadangkan dengan Ustadz Adi Hidayat Nurul Falah Tebiran 9. Terlalu berlebihan. Biasa aja. Terlalu berlebihan. Jauh sekali jauhnya. Jauh sekali. Emang dia ini
Merendah teman-teman beliau ini. Enggak, bukan merendah emang. Emang apa adanya. Ini nggak apa-apa nih begini ya. Iya nggak apa-apa. Nah. Kita ngobrol ini mata. Sebenarnya bincang-bincang itu lebih ke ngobrol. Oh iya. Tidak terlalu formal tadi. Oke. Langsung ke redaksi atau bahan bicaraan kita. Tentang makna spiritual puasa. Mungkin tadi kita sudah sedikit-sedikit ngobrol tadi ya. Makna spiritual itu, dan kata spiritual itu sebenarnya apa sih? Kalau dari kata dasarnya spirit ya. Kalau itu kan dari istilah barat sebetulnya. Spirit itu. Berarti kalau dalam bahasa Arab atau istilah Islam ruhaniyah. Spiritual itu istilah Islamnya ya ruhaniyah. Berarti itu mah dari bahasa Arab bahasa barat tadi ya. Ya, kalau spiritual itu istilah barat tapi konteksnya sama. Membahas tentang hal-hal yang bersifat rohani, sifatnya ruhaniyah. Inner, kedalaman jiwa di dalam gitu. Itu spiritual. Ruhaniyah istilahnya ruhaniyah. Jadi ada hubungannya dengan batin atau? Iya, itu masih istilah masih istilah yang satu konteks. Di dalam urusan ruhaniyah itu gitu. Nah, di sini kita bakal membahas tentang puasa secara makna ruhani. Artinya secara ruhnya atau spiritualnya. Spiritual. Mungkin gini ya, kita berangkat dari dasarnya dulu, core-nya dulu. Misalkan kita merujuk kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya, yang sudah kita tahu bersama bahwa puasa itu endingnya atau outputnya itu apa? La'allakum tattaqun. Pertanyaan mendasar. Output dari puasa adalah membentuk manusia agar menjadi bertakwa. Menjadi bertakwa. Puasa seperti apa kira-kira? Nah, puasa yang membuat kita menjadi pribadi yang bertakwa. Iya. Kemudian kalau kita tanya kepada diri kita sendiri, setelah lewat bulan Ramadan, Lebaran gitu, apakah kita semakin bertakwa? Gitu ya. Setelah melakukan puasa ini, sehingga perlu kita telaah lebih dalam. Puasa seperti apa memangnya? Iya. Kalau memang tujuan puasa itu adalah biar bertakwa. Biar bertakwa, la'allakum tattaqun. Terus coba kita perhatikan lagi. Rangkaian ayat-ayat tentang puasa dari 183, 184, 185, 183, 84, 85 ya sampai walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian setelah itu ayat selanjutnya apa? Wa idza sa'alaka. Ini menarik. Apa itu yang bikin menariknya itu? Ini kan rangkaian dari ayat-ayat tentang puasa ini ya, dari 183, 184 sampai 85 yang menjelaskan tentang penyempurnaan bilangan bulan Ramadan. Terus endingnya apa tadi? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini spiritual banget. Dalam banget ya? Dalam banget. Ini spiritual banget. Setelah kita melakukan rangkaian puasa begitu banyak, di Al-Quran endingnya kayak gitu ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini spiritual banget. Ini isyarat dari Al-Qur'annya sendiri merujuk kepada spiritual. Diakhiri dengan wa idza sa'alaka ibadi. Artinya itu pendekatan diri. Muraqabah kepada Allah. Hubungan yang sangat-sangat spesial bersama Tuhan. Rangkaian puasa di dalamnya baik yang sunnahnya dan lain-lainnya merujuk kepada pembersihan spiritual, pembersihan hati. Kalau di dalam Duratun Nasihin itu ada yang rojabun litathiril badan wa sya'banun litathiril qalbi wa ramadunun litathiril ruh. Tathiril ruh kayak gitu tuh. Jadi memang
puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Oh, iya. Seperti yang sudah kita tahu juga, sudah umum kita tahu mengenai tingkatan puasa yang sering kita dengar di mana-mana di penceramah-penceramah mengenai as-saumus salasu darajatin itu. Iya. Puasa dengan ada 3 tingkatan itu, saumul umum, saumul khusus kita udah tahu kan bagaimana puasa itu bukan hanya sekedar lapar dan haus, tapi juga memang kan makna dasarnya secara etimologi al-imsak. Puasa itu al-imsak, menahan ini kan umum kan, iya. menahan apa aja. Secara fikhiyah al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajris sani ila ghurubi syamsi. Itu secara fikih ya begitu. Tetapi lebih luasnya itu macam-macam. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali itu mengenai tingkatan derajat puasa. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika mentafsiri ayat As-Siyam, ya ladina amanu kutiba alaikumusiyam, itu bukan hanya sekedar al-imsak anil muftirat, tetapi al-i'radul kulli amma siwal haqqi azza wa jalla. Al-i'radul kulli amma siwal haqqi azza wa jalla. Itu lebih dalam lagi. Al-i'radul kulli memalingkan segalanya dari selain al-haq azza wa jalla. Berarti kata saum sama siam itu beda? Apa cuman kiasan dalam Al-Qur'an aja tuh? Ya, di surat Maryam istilah saum ya. Inni nazartu lirrahmani sawama. Sawama itu bermakna diam. Diam. Tapi kalau ketika merujuk kata siam itu lebih kepada kaifiat. Misalkan menahan diri dari hal-hal yang makan dan minum, dari hal yang membatalkan dari tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Itu lebih ke situ. Kalau siam itu lebih spesifik, ya, lebih spesifik. Tapi kalau sawama itu kalau kita merujuk kepada surat Maryam, inni nazartu lirrahmani sawama. Diam. Begitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ini memang seru sekali. Dibahas oleh pakar Quran dan hadis, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung ke pertanyaan kedua, yaitu tentang kenapa puasa ini sering disebut sebagai ibadah yang melatih pengendalian diri, ya. Kenapa puasa ini sering disebut oleh salah satu ibadah yang dapat mendidik diri atau belajar mengendalikan diri, Tad? Ya. Dari garis besarnya berarti ini ada kaitannya dengan menjaga hawa nafsu. Iya. Sekarang gini. Sekarang jangan jauh-jauh, menahan lapar dan hausnya aja itu udah melawan hawa nafsu ya. Itu nafsu yang paling primer itu. Paling primer. Ya, ketika kita lapar, sejatinya manusia kalau lapar ya makan. Itu udah paling primer itu. Nafsu yang paling primer. Nah, ditambah ternyata puasa bukan hanya sekedar lapar dan haus. Itu aja udah bentuk pengendalian diri tuh, menahan lapar dan haus aja. Dari terbit fajar sampai maghrib itu sudah pengendalian diri. Sudah teknik tadi ya. Itu udah terhitung sabar. Sabar. Kata Imam Ghazali, as-saumu nisfu sabri. Puasa itu setengah daripada sabar. Wasobru nisful iman. Dan sabar sebagian dari iman. Dari iman, setengah daripada iman. Sedangkan al-imanu nisfani, nisfun sobrun wa nisfun syukrun. Nah, sedangkan puasa itu setengah sabar setengah iman. Maka bahasa Imam Ghazali ini menarik, as-saumu rubu'ul iman. Puasa itu seperempatnya. Ya, artinya menahan lapar dan hausnya aja itu udah kehitung seperempat makom sabar. Iya. Karena sabar itu makom yang tinggi. Makom yang tinggi bagi seorang hamba itu makom yang tinggi. Ya. Karena tidak sembarangan. Ya, itu menjadi
setengah bagian daripada iman kan. Sabar, syukur. Sabar tuh bagian besar daripada keimanan. Ciri daripada orang beriman ya sabar dan bersyukur itu. Kak, wajar kalau ibadah pengendalian diri, sabar itu puasa itu pengendalian diri. Jadi, nah dan apakah menahan lapar dan haus itu ada dampak spiritualnya? Ada. Apa menahan lapar dan haus, menahan syahwat itu jalan spiritualnya para nabi, jalan spiritualnya orang-orang soleh zaman dulu. Mereka melazimkan itu, melazimkan imsak. Iya. Ya, menahan, menekan syahwat, menekan nafsu ya. Kemudian seperti Nabi pernah bersabda, ma min wi'ain abghadu ilallah min batnin muli'a minal halal. Ya, tidak ada wadah yang dibenci Allah kecuali perut yang dipenuhi dengan hal-hal yang halal, yang makanan gitu. Iya. Jadi memang menahan makan sendiri itu ada impact spiritualnya. Kalau para santri kalau belajar taklim itu kan ada yang mewariskan lupa ya. Iya. Salah satunya banyak makan juga. Iya, banyak makan. Misalkan kasratun nisyan li kasratil bulgham wa kasratul bulgham li kasrati surbil ma wa kasratu surbil ma li kasratil aqli gitu. Itu ada impactnya juga. Jadi hanya menahan lapar dan haus aja ada impact spiritualnya. Simpel tadi ya. Cuma menahan lapar doang. Ada impact spiritualnya. Kenapa? Karena gini, inna syaitana yajri min bani adama majrad dam. Ada satu hadis Nabi yang berbunyi seperti demikian. Sesungguhnya syaitan itu mengalir pada aliran darah manusia. Ya. Fadayaku fadayaku majarihi bilju. Dan kemudian menyempit si aliran darah ini gara-gara lapar. Karena aliran darah ini menyempit, sehingga setan pun sulit bergerak. Iya, tidak leluasa. Iya, tidak leluasa gitu. Iya. Jadi menyulitkan setan gitu ya untuk bisa menyesatkan gitu. Karena dengan lapar ini. Berarti semakin susah untuk menggoda Nabi Adam. Iya, menggoda manusia. Iya, karena di kitanya aliran darahnya menyempit. Iya, menyempit. Ya, kira-kira seperti itu. Hanya dengan menahan lapar dan haus saja tadi. Itu ada dampaknya. Ada dampaknya. Saya pernah mendengar ungkapan dari seorang kiai. Ya, saya waktu itu seorang kiai di Banten lah. Beliau mengatakan begini, al hikmatu kal arush. Hikmah itu seperti pengantin baru. Hikmah itu seperti pengantin baru. Fa innahu yatlubu baital khaliyah. Sesungguhnya pengantin baru itu cari kamar kosong. Gak mungkin pengantin baru malam pertama sekamar dengan ibu mertua. Pasti cari kamar yang kosong. Iya. Seperti itulah hikmah. Dia akan mencari yang kosong. Perut kosong, pikiran jernih, hati yang bersih. Iya. Kayak gitu. Berarti dalam keadaan bukan serba kosong tadi ya. Menahan tadi. Ya, gitu. Banyak hikmah yang masuk. Iya. Bisa kira-kira. Dalam ini tadi semua. Kita ngomong-ngomong spiritual itu tidak main-main. Wah, tentu itu kalau urusan spiritual ya, maksudnya kita banyak berdoa lah, memohon hidayah kepada Allah untuk bisa menata itu. Karena mujahadah yang berat untuk bisa kita mengendalikan nafsu. Mengendalikan hawa nafsu itu mujahadah yang berat luar biasa. Dan sebagian referensi ada yang bilang bahwa jihad yang paling besar itu menjaga hawa nafsu tadi. Wah, tentu. Dulu ketika Nabi beserta para sahabat pulang dari perang Badar, Nabi bilang apa? Qad raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Gitu kan. Nah, itu au kama qala begitulah redaksinya. Jadi kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Apa jihad besar itu? Itu ya melawan hawa nafsu. Itu berat sekali.
berat sekali. Sampai Nabi juga ngomong gitu tadi. Iya, butuh mujahadah yang luar biasa di dalam mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu. Itu sabda Nabi tadi. Iya. Masya Allah. Begitu butuh mujahadah yang besar, dan kita berdoa kepada Allah agar selalu mendapatkan hidayah. Gitu. Ya. Oke. Ini Masya Allah teman-teman, sedikit dalam tadi ya. Sedikit dalam. Dengan makna spiritual itu bukan secara konteks global. Iya. Itu mungkin butuh pendalaman yang luar biasa, Masya Allah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Selain menjaga lapar dan haus, mungkin di puasa juga ada menjaga lisan tadi ya. Oh iya. Oke, menjaga lisan. Nah, menurut Ustadz bagaimana cara menjaga lisan agar kita ini lebih berkualitas dalam ibadah puasa? Jadi begini ya. Pertama, yang tadi kita katakan bahas bersama dari awal. Pertama, kita ingat semua itu bukan hanya di bulan Ramadan ya. Iya. Semoga saja. Bukan di bulan Ramadan saja. Jadi bulan Ramadan itu lebih ke penataran. Penataran untuk menghadapi bulan-bulan seterusnya. Iya. Jadi kayak pembelajaran. Pembelajaran. Termasuk menjaga lisan. Ya bukan hanya di bulan Ramadan aja gitu ya. Setiap bulan kita diajar. Ya. Jadi hanya di bulan Ramadan ini penekanannya, motivasinya lebih besar. Di dalam menekan hawa nafsu, menjaga lisan, menjaga pandangan. Motivasinya lebih besar. Nah, tapi bukan hanya di bulan Ramadan gitu. Dan menjaga lisan itu ya salamatul insan fi lisan. Yaitu selamatnya manusia itu dalam adalah menjaga lisan. Al muslimu man salimal muslimu min lisani wa yadi. Kan gitu. Au kama qala. Seorang muslim itu adalah orang yang orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Itu kan itu asli orang muslim. Iya, itu hadis Nabi. Hadis Nabi kayak gitu. Man salimal muslimu min lisani wa yadi. Mungkin kebanyakan dari kita hanya pada bulan Ramadan saja ini tadi. Masya Allah. Iya, kata Sayyidina Ali tuh aku lebih banyak menyesal berkata daripada menyesal diam. Gitu. Lebih banyak menyesal berkata ketimbang diam. Mending diam saja. Iya, jadi kebanyakan menyesali perkataan daripada menyesali diamnya dia. Mungkin banyak kata yang tidak bermanfaat. Ya. Saya kira teori-teori tentang diam pasti kita sudah banyak lah. Dalam teori menjaga lisan sudah pasti banyak sekali dalil-dalil yang merujuk kepada itu. Gitu kira-kira. Oke. Masya Allah. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat tentang menjaga pandangan. Nah, menjaga pandangan, khususnya bagi laki-laki nih tadi ya. Mungkin sebagian kita yang sulit menjaga pandangan atau nafsu pandangan ke yang lain. Oke, menurut Ustadz, mengapa jaga pandangan ini juga penting pada berpuasa? Apakah termasuk mungkin bisa disebut kalau kita terlalu memandang dengan dalam lawan jenis, apakah itu zina? Apakah ada kaitannya? Intinya gini ya kan, kan ada apa? Khamsatu asya'a tuhbitul a'mal, tuhbitus saum. Apa gimana? Jadi muhbitat. Muhbitat itu yang membatalkan pahala puasa. Batal puasa. Di antaranya an-nadhur bisyahwat. Melihat dengan syahwat. Itu aja simpelnya. Jadi di bulan puasa melihat dengan syahwat ya mengurangi pahala. Begitu. Dan ingat, sebetulnya hal-hal seperti ini itu ya bukan hanya di bulan Ramadan sebetulnya. Dan sihamun masmumun min sihami iblis, kalau kata Imam Ghazali itu begitu ya. Sihamun an-nadhur bisyahwat itu pandangan syahwat. Sihamun masmumun min sihami iblis, kata Imam Ghazali. Jadi anak panah yang dilemparkan dari panah iblis gitu. An-nadhur bisyahwat. Yang dengan melihat dengan syahwat. Iya, dengan syahwat itu. Dan kata Syekh Nawawi dalam Uqudul Jan, kulul hawadisi mabda'uha bin nazri. Segala sesuatu yang baru
awal mulanya dari lihat. Iya. Ya. Contoh misalkan kamu jatuh cinta dengan seseorang misalkan. Itu kan satu hal yang baru, naksir. Iya. Itu awalnya dari apa? Melihat. Nah, ya, itu. Melihat wah nih. Wah nih. Iya. Jadi dan itu termasuk yang sangat sekali sulit mengendalikan pandangan itu. Ghadul basar itu luar biasa. Ghadul basar, hifdzul lisan, kafus sam'i, ghadul basar itu butuh pengandalian yang luar biasa. Masuk ke dalam tingkatan shaumul khusus. Kalau somo khusus itu lebih ini tinggi lagi tingkatannya. Dia puasa dari himamid daniyah, fikrati duniawi ya. Puasa dari pikiran-pikiran duniawi. Berarti khusus untuk akhirat. Iya, pikiran duniawi aja. Puasa dari berpikir duniawi saja itu. Di ini gitu. Itu ya. Itu yang tingkatan tinggi tadi. Ya, yang somo khusus yang di konsep oleh Imam Ghazali kayak gitu kira-kira. Oke, lanjut ke tentang dampak positifnya. Nah, dampak positif dari seseorang yang mampu menjaga lisan, pandangan, dan hatinya. Nah, dalam berpuasa, mungkin dampak ini lebih ke ruhaniyah juga, Tad. Yang mengait dengan ruhaniyah. Dampaknya apa aja, Tad? Oh iya, jadi ketika seseorang itu mampu imsak menahan diri. Secara lisan dia menahan lisan, sabar untuk tidak mengatakan hal-hal yang kotor atau menyakiti. Menahan diri untuk tidak berkata sebagai bentuk takabur kita, atau bentuk riya kita. Menahan diri dari itu. Tentunya hati dan pikiran kita yang terbebas, yang berhasil dikendalikan, itu akan mudah mendapatkan mudah mendapatkan ilham, mudah mendapatkan pencerahan, hidayah segala macam. Jadi itu segala bentuk-bentuk penahanan diri, pengendalian diri itu dapat mendatangkan cahaya, dapat mendatangkan pemahaman, ya. Jadi man arafa rabbahu faqad man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu jahulan nafsahu. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya, dan barang siapa yang mengenal Tuhannya maka dia akan merasa semakin bodoh. Ada redaksi lain, hadis yang lain, idza arafa abdun rabbahu, ketika seseorang kenal dengan Tuhannya, faqahahu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Wa bassarahu bi uyubi nafsihi, dan Allah akan tunjukkan kepadanya aib-aib yang ada di dalam dirinya. Sehingga ketika orang sudah melalui proses itu, Allah perlihatkan aib-aib dalam dirinya, dan dia paham dalam agama, dia akan cenderung menjaga lisan. Iya. Dia akan cenderung menjaga tidak sembarangan berkata. Iya. Karena Allah perlihatkan aib-aib dalam dirinya, sehingga dia tak mampu untuk bisa berkata sembarangan. Sebagai bentuk takaburnya dia gitu. Kira-kira itulah yang dari penjelasan dari saya. Masya Allah. Pasti ada kekeliruan, saya mohon maaf. Pasti banyak kekeliruan entah dari dalil atau segala macam. Itu murid dari saya. Semoga Allah mengampuni saya apa yang telah saya sampaikan. Pasti ada saja yang salah, ya gitu. Sebenarnya ini sedikit tema yang sangat dalam tadi ya. Salah satu tema yang mungkin menurut saya ini pembahasannya bukan main-main. Butuh redaksi-redaksi yang luas, dan alhamdulillah narasumber kita telah menjelaskan atau menelaah secara dalam tadi, Masya Allah. Sampai saya juga terkagum-kagum, Masya Allah ini. Masya Allah. Masya Allah, seru Masya Allah ini mata. Jujur, saya sekarang lebih banyak diam. Hadza min fadli Rabbi. Itu aja. Mungkin cukup sekian sahabat Bidara redaksi yang kita bahas. Mungkin next time kita akan bertemu lagi dengan narasumber yang Masya Allah ajib banget. Siap nanti mau datang lagi ke Bidara?
Insyaallah. Insyaallah. Kalau diberi waktu dan kesehatan, amin. Amin. Mungkin cukup sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Bang?